terletak di kaki Gunung Gede Pangrango dan hulu Sungai Cisadane. Di tengah kekayaan ekologi, masih banyak masyarakat yang belum sejahtera, baik secara ekonomi maupun pertanian. Padahal, masih banyak potensi desa yang bisa dikembangkan. Para petani di sini pada umumnya masih kayak sendiri-sendiri gitu kan. Kayak sendiri-sendiri tuh gimana? Dia nanam ini, misalkan nanam jagung, dia dibawa ke pasar sendiri, kadang-kadang dijual ke tengkulak. Tantangannya ada, kerugiannya juga kalau dilihat sih sangat besar. Jadi para petani di sini atau bapaknya juga sebagai petani, anaknya juga kadang-kadang nggak mau jadi petani. Kenapa nggak mau? Karena kesannya petani itu dekil, kumal gitu kan, kotor itu. Jadi para petani di sini tuh lebih ingin mengelola uangnya aja. Mungkin dipakai usaha lain kayak seperti itu. Kita memang yang pertama mungkin sarana produksi. Di sarana produksi kita mesti membeli sendiri-sendiri karena di sini kita kan belum ada koperasi kayak sarana produksi itu kayak pupuk gitu kan, ataupun sarana produksi kayak benih gitu kan, kita mesti beli masing-masing. Tetapi kita kalau memang untuk di wilayah kampung ini ada penyedia bibit atau penyedia pupuk, saya itu lebih mudah dan memang menjadi sebuah satu kesatuan gitu kan. Disinilah RURISE, Rural Resilience Initiative, memperkuat ketahanan desa melalui pemberdayaan masyarakat serta memperkuat potensi kekayaan desa. Salah satunya dengan melakukan pendekatan pertanian terintegrasi. Pertanian terintegrasi adalah cara baru memandang keseimbangan antara alam, ekonomi, dan kehidupan petani. Dalam sistem ini, setiap komponen saling terhubung. Kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Limbah tanaman kembali menjadi pakan ternak. Dan air dari kolam digunakan untuk irigasi. Tidak ada yang terbuang. Semuanya berputar dalam satu siklus yang efisien dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, petani mampu mengurangi biaya produksi, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kesehatan lingkungan. Tanah menjadi subur, air terjaga, dan pangan tersedia sepanjang tahun. Nah, hal yang lainnya adalah wilayah ini adalah wilayah yang notabene hampir seluruh masyarakatnya adalah bertani. Awalnya bertani karena juga memiliki lahan pertanian yang subur. Nah, akan tetapi karena pengelolaan lahan pertaniannya masih secara tradisional sehingga menyebabkan hasil dari pendapatannya ini kurang meningkatkan kesejahteraan si para petaninya tersebut, sehingga kecenderungannya malah banyak petani akhirnya melepaskan lahannya beralih ke yang lain. Kalau dampaknya otomatis apabila nanti para petaninya tersingkir dari wilayahnya atau dia mengelola lahannya tidak dengan terintegrasi, otomatis dia akan sembarangan juga. Ketika pendapatan dia rendah, para petani itu akan mencari pendapatan yang sebanyak-banyaknya dari lahan usaha taninya dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya penggunaan pestisida, penggunaan obat-obat yang berbahaya. Nah, itu nantinya akan mencemari terhadap lingkungan. Ya, pertanian terintegrasi ini akan merangkai dari berbagai subsistem dari bidang pertanian itu sendiri. Ini kan bidang pertanian, subsistem pertanian ada peternakan, ada perikanan, ada juga pertanian itu sendiri. Pertanian misalnya tanaman pangan atau hortikultura atau perkebunan. Dengan pertanian terintegrasi, harapannya satu orang petani nantinya bisa mengelola, misalkan dari jagung, dia tidak hanya menjual jagungnya. Dia bahkan mengelola jagungnya untuk diberikan ke ternak, misalkan ke ayam begitu. Nah, nanti ayam yang dijualnya, dia akan mempunyai nilai jual lebih tinggi. Nah, si ayamnya sendiri daripada dia membeli pakan keluar, dia menghasilkan dari hasil produksi menjadi lebih mudah, jadi lebih murah juga gitu loh. Nah, sehingga hasil yang didapat dari pengolahan ayamnya itu juga menjadi lebih tinggi. Nah, hasil dari jagungnya itu sendiri ini juga bisa menjadi lebih baik juga begitu dibandingkan dia dijual keluar dengan harganya ditentukan oleh pihak luar. Ya, memang ayam cukup unik, pola makannya cukup beragam. Selain itu, ayam ini juga dia mampu memakan beberapa hasil pertanian, bahkan limbah pertanian mampu dia makan juga, sehingga dia menjadi seperti penampung alami
dalam beberapa produk dari hasil pertanian seperti itu. Nah, jadi program RURAIS ini ingin membangun ketahanan masyarakat desa melalui 4 komponen utama, yaitu pertama ekonomi, yang kedua sosialnya, yang ketiga lingkungan, yang keempat itu mulai ketahanan pangan. Nah, kalau harapannya yang pertama, RURAIS ini dapat berkembang, dapat juga direplikasi nantinya di tempat lain. Yang kedua, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa serta mampu menjadi desa yang memiliki ketahanan. Nah, selain itu juga harapannya mampu juga membangun sistem organisasi yang baik dan berkelanjutan bagi desa itu sendiri. Program ini memiliki misi jangka panjang, yaitu membangun infrastruktur administratif desa seperti koperasi, memperkuat sistem kemitraan, dan mendorong peningkatan ekonomi yang nyata untuk kembali ke rumah tangga masyarakat. Dari lahan kecil, kita belajar bahwa keberlanjutan bukan soal luasnya tanah, tetapi tentang bagaimana kita mengelola sumber daya secara bijak dan saling menguatkan.